Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam kebaktian online kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Besar Anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus makasih kami datang kepadamu ya Bapa pada petang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk kami bersama-sama berkebaktian. Tuhan Yesus, kalau sebentar ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang kami baca dan kami dengar ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu banyak kepada kami, berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Saya membacakan ayat 15 sampai 17. Selanjutnya Bu Pendeta Ana dan Pak Pendeta Agus. Saya akan memulai. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajah-Mu, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Selamat sore, salam semuanya. Shalom. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak, Ibu apa semua. kabar? Ya, Sehat luar selalu ya. Ya, luar Itu biasa. harapan Sehat kita selalu. semua ya. Ya. Kita sudah akan memulai kebaktian baik di gereja maupun berselang-seling dengan Iya. online karena kita belum sepenuhnya seluruh kegiatan-kegiatan di gereja. Kita masih memulai dalam rangka new normal life ya. Iya. Ya. Dan tetap memperhatikan protokol Protokolnya. kesehatan. Iya. Untuk sore hari ini judul temanya apa, Bu Eva? Bergerak maju bersama, bukan menjatuhkan. Ya, kita hadirkan Ibu Eva sebagai salah satu anggota dari pelayanan kaum perempuan ya. Iya. Terima kasih sudah hadir dengan Sama-sama. kuning-kuningnya. Sama-sama. Luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Dan ini bukan menjadi persoalan pribadi, Iya. tetapi persoalan bersama, bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dan kita punya tanggung jawab bersama untuk mengatasinya ya, bersama-sama. Seluruh pemimpin di dunia ini, juga badan-badan dan lembaga yang ada di dunia, karena virus ini merebak, mewabah ke berbagai penjuru dunia. Jadi karena ini merupakan persoalan bersama, tanggung jawab bersama, maka mengatasinya juga harus Bersama-sama. bersama-sama gitu ya. Nah,
bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, berkaca dari pembacaan Alkitab kita tadi. Kita belajar dulu ya Pak yang dari Alkitabnya, yaitu tentang perjalanan bangsa Israel ya Pak Pendeta ya. Ya betul. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tempat yang dijanjikan Allah, ya, tanah perjanjian, dalam kepemimpinan Musa pada saat itu ya. Ya, bangsa Israel tidak berjalan sendiri, tetapi dalam tuntunan Tuhan juga tadi dikatakan di bawah kepemimpinan Musa dan Harun. Ini merupakan perjalanan yang panjang, yang tidak mudah. Dan situasi yang mereka hadapi juga ada kalanya mengalami kegersangan, Ya. melewati padang gurun, susah air, Susah makan ya. Ingin daging juga susah mereka pada waktu itu ya. ya, itu gersang, kering, panas, haus, lapar juga ya. Ya. Tapi Tuhan menuntun mereka, pagi dikasih mana makanannya, sore hari burung puyuh gitu ya. Ya. Kemudian pada siang hari dengan tiang awan supaya tidak kepanasan, malam hari dengan tiang api supaya tidak kegelapan. Luar biasa ya, Tuhan memimpin mereka, termasuk harus melewati cuaca yang ekstrim ya Pak. 40 betul. tahun ya. Ya. Mereka melewati itu, bukan perjalanan yang pendek ya. Dan kadang-kadang juga dalam keberadaan mereka tidak jarang mereka memberontak kepada Tuhan ya. Dan di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian, Musa juga menerima 10 hukum ya di Gunung Sinai. Dan tidak jarang pemberontakan mereka melukai hati Tuhan ya Pak Pendeta ya. Ya. Ya, bahwa memang yang menarik dalam perjalanan itu ya, walaupun Musa adalah pemimpin, tetapi tidak berarti bahwa itu sangat bergantung terus sama Musa gitu. Karena apa? Karena pasti Musa juga perlu ditopang oleh yang lainnya gitu ya. Jadi memang tadi betul sebagaimana tema kita, bergerak bersama gitu ya, bergerak maju bersama. Jadi ini pun juga dilakukan pada saat perjalanan bangsa Israel itu. Ya, yang maju itu, yang bergerak itu bukan hanya Musa, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua, bahkan termasuk hewan ternak juga, ya. Mereka beriringan. Dan yang pentingnya lagi tadi betul, bahwa dalam pergerakan mereka itu Musa didukung oleh yang lainnya gitu ya, dan yang utama penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api tadi yang dijelaskan Bu Ana. Ya, ini luar biasa kalau kita bayangkan ya. Saat itu tidak ada alat transportasi seperti sekarang ya. Ya. Mereka harus berjalan kaki, dan tentu menarik kalau hanya Musa saja yang memimpin tanpa didukung oleh umat Israel yang lainnya, ini juga tidak akan berhasil perjalanan mereka. Pasti. Ya, umat juga harus tunduk pada Musa yang memimpin. Ya. Musa dan umat juga harus tunduk pada Tuhan yang memerintahkan mereka untuk melakukan segala sesuatu supaya perjalanan mereka bisa sampai di tujuan di tanah perjanjian gitu ya. Ini bukan perjuangan pribadi-pribadi ya, tapi perjuangan bersama-sama. Ini ngomong-ngomong, bagaimana dengan kehidupan kita nih Bu Eva, dari pengalaman Bu Eva untuk maju bersama, terutama dalam situasi pandemi COVID ini. Iya ya. Kalau secara umum sih ya, secara umum Bu kayaknya agak sulit ya. Kita bisanya cuma berjalan sendiri gitu, biasanya kita jalan-jalan sendiri dengan keegoisan kita tanpa kita peduli kepada sesama kita gitu kan. Kayaknya untuk bersama-sama secara umum ya Bu, secara umum kayaknya agak sulit kalau untuk bersama. Tapi mungkin kalau kita mau belajar dengan kisah dari bangsa Israel tadi, mungkin kita bisa seperti itu gitu. Kita saling mendukung satu sama lain gitu. Kita juga tidak mengandalkan pribadi kita sendiri, tapi kita bisa bersama-sama, dan terlebih kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin itu Bu. Betul. Kalau kita perhatikan juga dalam memerangi atau memutus mata rantai
COVID-19 ya, tidak bisa kalau tidak dilakukan atau berjuang bersama-sama gitu ya. Iya. Harus berjuang Harus bersama. bersama-sama. Ya, kalau masing-masing saya enaknya begini, yang lain enaknya begitu. Ya COVID-19-nya akan terus susah diputusnya gitu ya. Ini Karena keegoisannya itu. betul. Itu harus kita singkirkan keegoisan. Apapun bentuknya ya, namanya perjuangan. Tadi bangsa Israel kan perjuangan bersama. Iya. Keluar dari tanah perbudakan Mesir memasuki tanah perjanjian Kanaan. Perjuangannya bukan pribadi-pribadi, perjuangan bersama. Musa, Harun sebagai pemimpin, kemudian bangsa Israel yang dipimpin juga harus tunduk. Iya. Dan terlebih lagi mereka juga harus patuh pada Tuhan yang mengatur kehidupan mereka demi kebaikan mereka. Dalam kehidupan bersama di tengah bangsa kita, bagaimana Pak Agus, tengah komunitas kita sebagai gereja? Ya, seperti halnya kita nih saat ini ya, kita telah diperkenankan untuk melakukan kebaktian secara langsung. Tapi kan tetap dikasih catatan, harus ada protokol yang kita patuhi kan gitu ya. Iya. Baik itu prasyarat untuk jemaat yang mau datang di kebaktian maupun juga bagi gereja nih sebagai penyelenggaranya kan harus menyediakan tempat cuci tangan, harus menyediakan untuk pengukur suhu tubuh gitu ya, hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Penanganan pandemi ini tidak bisa kemudian hanya pemerintah berjalan sendiri, nggak bisa. Tetap juga perlu didukung oleh kita nih gitu ya. Dan di sini peran gereja. Nah, sebagaimana gereja kita itu sudah melakukan yang terbaik, sosialisasi, protokol sudah kita buat, baik itu melalui PDF-nya maupun video tutorialnya, di warta jemaatnya, di grup WA-nya gitu ya. Nah, tinggal sekarang pelaksanaannya nih kita nih sebagai jemaat gitu ya, bagaimana kita belajar untuk tadi gitu ya, mematuhi berbagai hal yang sudah apa yang menjadi bagian kita, lakukanlah yang menjadi bagian kita gitu. Karena apa? Karena di situ juga gereja ada yang dilakukan oleh gereja melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, kita juga sebagai jemaat apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat, semuanya untuk kepentingan bersama. Ya, jadi perjuangannya tidak masing-masing. Ya. Ya, dengan porsi-porsi tertentu seperti yang dikatakan tadi. Pemerintah punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Aparat keamanan punya tanggung jawab sendiri. Gugus tugas COVID atau Satgas COVID dalam pemerintahan daerah juga punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Kemudian majelis jemaat punya tanggung jawab sendiri mengatur segala sesuatunya. Majelis jemaat juga nggak bisa sendiri ya Pak. Kita membutuhkan saudara-saudara kita ya yang mengatur suhu dan lain sebagainya. Terima kasih untuk yang sudah ambil bagian tentunya ya. Jadi semuanya itu berjalan bersama-sama untuk satu tujuan, bahwa di satu sisi kita ingin dan rindu untuk beribadah kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga harus memutus dan memerangi COVID-19 ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dengan cara mematuhi peraturan-peraturan dari Betul. pemerintah ya. Ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan, ya. Ya, ini berlaku di semua bagian kehidupan ya. Misalnya di gereja ada protokol kesehatannya, di rumah sakit, di bank. Terus ketika kita mengurus segala sesuatu ke instansi itu pasti ada. Dan protokol kesehatan ini berlaku secara umum. Yang spesifik tentu ada lagi ya, yang bagian medis tentu di rumah sakit itu spesifik. Kalau kita kan pelayanan publik itu standarnya sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu punten kalau misalnya ada petugas yang menjelaskan, maaf suhunya ini sudah di atas 37,5 gitu ya, mohon ibadahnya di rumah. Mohon maaf, jangan marah ya Pak Agus ya, jangan kesinggung karena ini demi kebaikan kita semua. Dan untuk sementara maaf juga anak-anak belum bisa ke gereja gitu ya. Anak-anak bisa tetap mengikuti kebaktian online di rumah. Dan bukan berarti bahwa kami tega atau pilih kasih. Tapi ini adalah protokol dari pemerintah yang harus dipatuhi juga oleh gereja. Memang berat, tetapi kalau kita bersama-sama dalam memulai tatanan baru ini dengan perjuangan bersama, pasti Tuhan juga akan
memberkati kita, menyertai kita, Iya, dan pasti betul. memberikan yang terbaik Ya, pada pasti kita. itu. Ya. Ya, yang berkenaan dengan tema ini saya teringat ada peribahasa Sunda nih Bu. Ya, Bunyinya gini, sarendek saigel, sabobot sapihanean. Nah, jadi kalau dalam tarian Sunda itu kan sarendek itu kan Gini. saigel itu jadi semua geraknya itu sama, gitu Sama, ya, sinkron. Jadi serempak kalau gitu. terlihat sama gitu kan harmonis, baik gitu ya. Nah, itu juga sama gitu ya. Dalam lingkup gereja kita juga ya kita harus bergerak bersama gitu ya, termasuk soal pandemi, soal apapun juga di gereja kita ya, sehati sepikiran ya, sehati sejiwa itu menjadi satu hal yang memang harus kita lakukan ya dalam kehidupan kita gitu. ya. Jadi kita tetap berjuang bersama. Tadi sesuai temanya, ya, Ya. berjuang bersama untuk Bersama bergerak gitu ya, bergerak bergerak Maju maju bersama, bukan menjatuhkan. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sesudah kita menghimpunkan persembahan, kita akan menaikkan persembahan dalam doa sekaligus doa syafaat dan permohonan berkat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bersama-sama bahwa dalam kehidupan kami, di tengah komunitas kami, di tengah persekutuan kami belajar untuk berjuang bersama, maju bersama, bukan untuk saling menyerang atau saling menjatuhkan. Ketika kami memiliki tujuan hidup, visi dan misi,
kiranya Tuhan juga hadir di dalamnya, sama seperti bangsa Israel yang berjuang dan maju bersama ketika mereka keluar dari pembuangan ketika mereka keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan Tuhan sendiri yang mengiringi, yang menuntun setiap perjalanan hidup mereka dalam susah, dalam senang, dalam pergumulan, dan dalam tantangan yang mereka jumpai. Tangan kasih Tuhan yang menopang mereka sehingga Tuhan hantarkan mereka memasuki tanah perjanjian. Demikian pula dalam kehidupan bersama kami, kiranya Tuhan juga berjalan bersama dengan kami ketika kami memiliki tujuan-tujuan. Kami juga mengupayakan untuk mewujud nyatakannya. Kiranya kami dapat menyingkirkan keegoisan kami dan mengedepankan kepentingan bersama demi kebaikan bersama pula. Kami telah menghimpunkan persembahannya Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, kuduskanlah supaya dapat dipergunakan dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kami memulai kembali masa new normal ini ya Tuhan, atau tatanan baru, dengan memperhatikan protokol kesehatan, kiranya kami dapat memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan kami demi perjuangan bersama kami. Bapa di sorga, kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tilik mereka dan berikan kesembuhan. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, biarlah mereka juga menemukan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dan memampukan mereka untuk tetap kuat, tabah, dan setia dalam pergumulan yang mereka jumpai. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk upaya-upaya pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan baik dari pusat sampai daerah, lembaga-lembaga, badan-badan baik yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Bahkan para dokter, para medis, rumah sakit yang ada, kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam memberikan pertolongan kepada sesama. Secara khusus kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, kiranya mereka diberikan kebijaksanaan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan ketika mereka beraktivitas, ketika mereka bekerja atau dimanapun berada. Tuhan Allah Bapa kami, inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria untuk saat ini. Kiranya kita tetap diberkati Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk terus berkarya bagi kemuliaan namanya. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.